Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ولقد قال الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang sangat-sangat penting kita ambil dari Al-Quran, Al-Hadis, dengan pemahaman yang benar, yang lurus dari para ulama as-salafus salih. Dimulai dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, semisal para imam yang empat. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kita ambil pelajaran tentang agama yang sebenarnya, tentang Islam yang sebenarnya. Karena pada kenyataannya bahwa Islam itu masih baik, masih benar kalau masih menepati sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekedar bagaimana seseorang mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka puasa. Rasulullah SAW menjadikan itu pertanda umat itu masih baik atau sudah buruk. Artinya apa? Artinya berislamlah engkau seperti Rasulullah SAW berislam. Karena sunnahnya Rasulullah SAW itulah Islam yang benar. Sehingga siapapun yang menyelisihi sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam terancam oleh kegagalan paham dan kesalahan paham. Karena kita tahu bahwa paham itu adalah bagian terpenting daripada agama ini. Banyak orang yang hafal Al-Quran tapi tidak memahaminya. Banyak orang yang hafal hadis tapi tidak memahaminya.
Lah apa gunanya? Di saat seseorang hafal Quran dan paham Al-Quran, baru terasakan manfaatnya. Di saat seseorang itu hafal hadis dan paham hadis, disitulah letak manfaatnya. Karena orang yang membawa ilmu tapi tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, justru Allah mencelanya. Sehingga Allah memisalkannya, mengumpamakannya seperti keledai. Kal himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang memikul barang-barang safar, perbekalan safar. Apakah keledai itu mengerti apa yang ada di atas punggungnya? Apakah keledai tahu apa saja yang dia pikul? Dia tidak mengerti. Yang penting dia memikul. Itu urusan keledai. Sehingga kita jangan buru-buru memahami bahwa orang yang berilmu itu pasti masuk surga. Tidak ada jaminan, kawan. Jangan salah paham. Bahwa ilmu itu membutuhkan paham yang benar. Karena paham yang benar ini yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah. Dikarenakan kita pun diulang-ulang oleh Al-Quranul Karim pernyataan amanu wa amilus salihat. Kita harus beriman dan harus beramal saleh. Beriman saja tidak cukup, harus beramal saleh. Beramal soleh saja tidak cukup, harus beriman. Kedua-duanya harus bersama-sama. Dan kedua-duanya tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. Dan ilmu tidak akan tegak kecuali dengan pemahaman yang benar. Sehingga di saat kita bertanya apa sih yang dimaksud dengan madhab? Apa sih yang dimaksud dengan manhaj? Maka jawabnya paham. Sehingga kita perlu belajar fikih. Apa fikih artinya? Paham. Sehingga dalil itu harus dipahami dengan baik dan benar. Baik saja tidak cukup. Kalau baik itu sekedar kata seseorang. Baik itu harus benar. Baik itu menunjukkan adanya kualitas. Tapi benar itu menunjukkan dia sesuai petunjuk. Sesuai standar. Sehingga tidak cukup seseorang itu hanya baik saja. Sehingga halalan tayyiban. Tayyiban itu menunjukkan kualitas. Tapi harus halal. Namun halal saja tidak cukup. Harus baik, harus berkualitas. Sehingga banyak makanan yang halal tapi tidak berkualitas pun kita tidak membutuhkannya. Sehingga kita di sini harus mengerti bahwa ajaran Islam itu ajaran yang sempurna. Sehingga di saat Al-Quran dan Al-Hadis itu kita telaah, kita tadabburi, kita tafakkur kepadanya, kita mengerti betul apa yang dimaukan oleh Al-Quran, apa petunjuk dan arahan Al-Quran, apa pesan-pesan Al-Quran, apa kesan-kesan yang ditimbulkan oleh Al-Quran. Kita harus tangkap dengan baik dan benar. Sehingga satu hal yang sederhana, di saat seseorang memperhatikan kata amanu wa amilus salihat di juz amma saja, itu sampai diulang 3 kali. Kita baca pada surat Al-Asr, kita baca pada surat At-Tin, dan kita baca pada surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itulah mereka yang
khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk Allah yang melata, yang berjalan di atas muka bumi ini. Dan di saat kita menelaah surat Wal Asri yang kita sama-sama hafal itu, kita dapati bahwa ternyata manusia kalau dia hanya sekedar manusia, tidak mendapatkan petunjuk dan arahan dari Allah, maka Allah katakan lafi khusrin, dia akan ada di dalam kerugian. Sampai Allah bersumpah untuk pernyataan ini. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Kenapa ada di dalam kerugian? Karena manusia kalau dilepas tidak mendapatkan petunjuk dan arahan dari Allah, pasti masuk ke api neraka. Kenapa? Karena problem manusia itu cuma satu. Apa itu? Hawa nafsunya. Sehingga kalau tidak mengikuti arahan dan petunjuk Allah, artinya dia akan mengikuti hawa nafsunya. Kemana hawa nafsu akan membawa orang? Kepada dunia ini. Dunia ini sangat dipuji oleh hawa nafsu. Hawa nafsu sangat berselera kepada dunia ini. Sehingga orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk dan arahan Allah akan jadi orang-orang yang malas. Kalau dia baik, baiknya baik orang malas. Kalau dia buruk, dia akan jadi orang yang ambisius. Kenapa? Karena hawa nafsu. Oleh karena itu, untuk menundukkan hawa nafsu, maka ada 4 hal Allah rangkai. Sehingga orang itu jadi selamat dengan 4 rangkaian itu. Dan rangkaian itu terjalin menjadi 2 pilihan. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Ini pilihan yang pertama. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini pilihan yang kedua. Kita perhatikan pada pilihan yang pertama yang akan menjamin keselamatan orang itu di saat amanu, beriman, wa amilus salihat. Dan beramal saleh. Orang yang beriman saja tidak beramal saleh. Dia adalah orang-orang yang fasik. Sementara orang yang beramal saleh saja tapi tidak beriman, itu adalah orang munafik. Dia menampilkan amalannya di hadapan orang. Pakaiannya pakaian muslim. Ucapannya ucapan muslim. Tingkah lakunya, ibadahnya, muamalahnya. Semua dia tampilkan tampilan-tampilan keislaman. Tapi dia tidak beriman kepada itu semua. Dia sangat serakah dengan dunia ini. Tujuan dia bukan akhirat, bukan Allah, tapi dunia ini. Sehingga kita lihat di sini bahwa dua-duanya harus beriringan, beriman dan beramal saleh. Lebih celaka lagi kalau tidak ada dua-duanya. Maka itulah orang kafir. Sehingga di saat kita membaca surat Al-Baqarah, maka itu yang dikupas dulu sebagai daftar isi. Allah berbicara tentang orang beriman, orang bertakwa, orang kafir, orang fasik, orang munafik. Diteliti oleh Allah. Ini daftar isi Al-Quran. Kemudian kita pun mendapatkan kejelasan bahwa beriman dan beramal salehlah kuncinya. Kapan seseorang jadi orang yang
benar-benar bertakwa di saat dia beriman dan beramal saleh. Kapan seseorang itu disebut sebagai orang fasik? Di saat dia hanya beriman tapi tidak beramal saleh. Kapan seseorang itu disebut munafik? Di saat dia beramal saleh tapi tidak beriman. Kapan seseorang disebut sebagai orang kafir? Di saat dia tidak beriman dan tidak beramal saleh. Di situ letak kuncinya. Ini pilihan yang pertama. Sedangkan pada pilihan yang kedua, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Kenapa Rasulullah SAW berhasil mengusung Islam ini? Sehingga berikutnya umat Islam begitu berjaya mampu menumbangkan Persia dan Romawi. Jawabnya sederhana. Karena mereka semua punya kesadaran berdakwah. Semua mereka berdakwah. Tidak ada satu sahabat pun yang tidak berdakwah. Sehingga jangan heran kalau antum menghitung jumlah sahabat yang dikubur di Madinah sangat sedikit. Karena para sahabat itu wafat, mati syahid, sedang berdakwah di sepenjuru dunia. Kemana-mana mereka berdakwah. Itu kesadaran yang berhasil ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kesadaran berdakwah. Dan kesadaran berdakwah itulah yang menjamin keselamatan seseorang. Sehingga diletakkan pada pilihan yang kedua pada surat Al-Asri. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati. Saling mewasiati dalam hal kebenaran harus benar. Dan benar itu harus diingatkan karena manusia itu gampang salah, gampang lupa, harus selalu diingatkan. Dan harus bersabar. Karena mengamalkan Islam itu butuh kesabaran. Tidak sabar Islam tidak bisa tegak. Karena banyak yang harus kita hadapi. Banyak aral melintang. Banyak hambatan-hambatan. Banyak orang yang tidak suka. Sehingga harus sabar. Dan sabar itu harus terus-menerus diingatkan. Tubu ilallahi wastaghfiruhu lidhunubikum. Yatubullah alaikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah hadis yang sangat-sangat penting. Hadis ini adalah hadis yang sahih, periwayatnya sangat banyak. Di antaranya kita lihat di awal sahabat yang meriwayatkannya adalah Sahlun ibnu Sa'ad as-Sa'idi. Kemudian berikutnya kita membacanya pada kitab yang ditulis oleh Ad-Daruqutni. Kemudian kita pun mendapatkannya lagi pada Abi Hazim. Kemudian berikutnya Al-Bukhari, Muslim dan seterusnya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la ya'malu fima bainan nas. Sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia, dia akan beramal dengan amalan di tengah-tengah para manusia. Kemudian Ibnu Abdul Baqi memiliki sebuah ungkapan ada di sini, di riwayat yang lain tidak didapati. Dikatakannya fima yabdu linnas, mengamalkan amalan
yang terlihat oleh orang. Itulah yang kelihatan. Ini ada pada riwayatnya Ibnu Abdul Baqi. Bi'amali ahlil jannati, sehingga orang itu mengamalkan amalan penduduk surga. Wa innahu lamin ahlin nar, padahal dia itu adalah penduduk api neraka. Wa innal abda la ya'malu fima bainan nasi bi'amali ahlin nar. Dan sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia, dia beramal di tengah-tengah para manusia dengan amalannya penduduk api neraka. Wa innahu lamin ahlil jannah, padahal dia adalah penduduk surga. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan pada bagaimana dia pada akhirnya. Jadi kita lihat pada hadis ini bahwa kita ini sering tertipu oleh tampilan. Di mana seseorang menampilkan seolah-olah dia penduduk surga. Kenapa? Tuh lihat mukanya, Masya Allah. Tuh lihat bajunya. Tuh lihat bicaranya. Tuh lihat bagaimana gerakan-gerakannya, ibadahnya, muamalahnya. Luar biasa. Muslim, penduduk surga. Padahal tidak. Kenapa? Karena dia itu tidak beriman. Dia hanya sekedar mencari pandangan orang. Ingin dipuji orang. Ingin dianggap mukmin dan muslim seperti muslimin dan mukminin. Dia tidak menginginkan untuk disingkirkan, dikeluarkan dari komunitas mereka. Sehingga amalannya seperti umumnya amalan seorang muslim, seorang mukmin. Ini tampilan yang pertama. Tampilan yang kedua, seseorang beramal dengan amalan penduduk api neraka. Sehari-hari berantem, menjadi preman di pasar, sangat ditakuti. Bermabuk-mabukan. Namun jiwanya terus ingin bertaubat, ingin berhenti. Tapi tidak pernah bisa. Bangun tidur sudah disusul kawannya. Sudah ditunggu kawannya dan pergi bersama-sama kawannya. Berkelompok untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Terus. Sehingga suatu saat dia sakit. Dan kawan-kawannya pun menghindar dari dia. Disitulah dia bertaubat. Disitulah dia berubah. Benar-benar menjadi muslim, menjadi mukmin di akhir hayatnya. Dan taubatnya diterima oleh Allah. Sehingga dia kesannya adalah penduduk api neraka. Padahal jiwanya ingin bertaubat. Ingin insaf. Sadar. Ingin jadi orang yang saleh. Ingin menjadi orang yang beriman. Tapi kendalanya terlalu banyak. Halangannya terlalu banyak. Maka di akhir hayatnya dia pun bertobat. Sehingga kesempatan di akhir itulah yang membuktikan siapa sesungguhnya dia. Oleh karena itu pada riwayat yang lain kita pun mendapatkan sesuatu yang jelas. Riwayat ini diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Bukhari. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahlil jannati thumma yuhtamu lahu amaluhu bi'amali ahlin nar. Sesungguhnya seseorang bisa jadi dia
beramal sepanjang waktu dengan amalan penduduk surga. Kemudian dia mengakhiri kehidupannya dengan amalan penduduk api neraka. Kenapa begitu? Jawabnya, orang itu aslinya adalah pada saat dia nazak. Itu asli seseorang. Tidak bisa menipu. Di saat dia diridhoi oleh Allah, dia mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena memang benar-benar jiwanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi orang yang palsu, dia tidak diridhoi oleh Allah, maka kemampuan itu pun tidak akan ada pada dia. Sehingga di akhir hayatnya justru ucapan maksiat, ucapan dosa yang keluar dari dia. Sehingga wasiatnya bukan akhirat, wasiatnya bukan salat, bukan ibadah, bukan agama Islam, bukan akhlak, bukan adab. Tapi urusan dunia, urusan bisnis. Wa innar rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli an-nari thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli al-jannah. Dan sesungguhnya seseorang bisa jadi sepanjang waktu yang begitu panjang, dia beramal dengan amalan penduduk api neraka dan di akhir hayatnya diakhiri dengan amalan penduduk surga. Apa amalan penduduk surga? Amalan penduduk surga adalah beriman dan beramal saleh. Bertobat kepada Allah, beristighfar, berzikir, membaca Al-Quran, mengamalkan apa-apa yang Allah sukai, yang Rasulullah SAW menyukainya. Maka itulah amalan dari amalannya penduduk surga. Dan ternyata itu yang dia amalkan di akhir hayatnya. Dan dia di saat itu dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Diterima taubatnya oleh Allah. Sehingga pada akhirnya kita jangan terkecoh. Jangan terkecoh oleh tampilan. Karena Islam itu jelas. Bahwa kebenaran Islam itu nyata. Dibuktikan dengan iman dan amal saleh. Didasari oleh ilmu dengan pemahaman yang benar. Sehingga iman dan amal saleh semata-mata tidak terbukti pemahamannya benar. Tidak terbukti didasarkan kepada ilmu yang benar. Juga tidak akan mendukung orang itu. Karena Allah hanya ridho kepada siapapun yang beramal dengan apa yang ditunjukkannya, diarahkannya. Bukan semau manusia. Baik dan benar itu benar-benar harus turun dari Allah. Merupakan petunjuk dan arahan dari Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya ghaffar. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Allahumma ahdina, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina, Allahumma ij'alna minal mu'minin as-salihin. As-sabirin as-syakirin. Al-mukhlisin al-muhsinin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna rushdaka ya khairar rasyidin. Allahumma ihdina, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والتقوى والإيمان والتوكل عليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بعزتك وقونا بقوتك وأغننا بفضلك واكفنا بحلالك عن حرامك يا أعز الأعزاء يا أقوى الأقوياء يا أغنى الأغنياء يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.